Guru yang benar itu bukan yang ngajari ilmu nahwu, bukan yang ngajari ilmu fikih. Ahli bahasa, ahli fikih walaupun orang fasik bisa. Guru yang benar adalah yang ngajari kamu untuk tidak sombong, yang ngajari kamu untuk tidak riya, yang ngajari kamu untuk zuhud di dunia, yang ngajari kamu kekuatan iman, yang ngajari kamu bisa menghargai sesama muslim, yang ngajari kamu tawadhu, yang mengenalkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu itu mandi, ahli sholat, Masya Allah banyak nangis. Qasidah tok itu banyak orang tobat ya. Kenal Kiai Hamid kan? Bukan ada khutbah, tenang baca qasidah ya arhamar rahim, akeh sing tobat. Kenapa? Karena dia dakwah bukan sekedar dengan ucapan. Sebelum dia berucap sudah mengamalkan ilmunya. Mandi. Kalau sampai hati kamu berubah, hatimu berubah kepada guru, ada rasa nggak seneng, ada rasa benci dikit aja sama guru, walaupun kamu datang ke semua wali dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali itu tidak bisa membenarkan hatimu kecuali guru. Setiap hari ini kita tampilnya apa? Ya, kita tampilnya sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, atau kita tampil sebagai pencerminan sifat setan dan pencerminan sifat hewan. Ayo koreksi masing-masing. Karena setiap hari ketika kita tidak memperbaiki kualitas ibadah, keimanan, ketakwaan, istiqomah kita, berarti celaka kita. Kalau hari ini sama kayak kemarin atau lebih buruk dari kemarin, celaka kita. Apa? Nggak ada yang namanya target. Nah, hati-hati. Hidup ini bersama Tuhan loh. Pantas manusia ini banyak masuk neraka nih, banyak sekali. Berapa golongan? 72 golongan. Satu golongan mungkin beribu-ribu manusia. Kenapa? Mereka bersahadat tapi menjadi pembohong, pendusta. Bersahadat nyatanya yang ada Allah dan Muhammad, tapi dia hidup bersama nafsunya. Menuruti nafsu terus. Mungkin mereka sholat di hadapan manusia, mungkin mereka zikir, mungkin mereka puasa, mungkin mereka zakat, umroh, berhaji, mungkin di hadapan manusia, tapi hatinya, rohaninya menentang Tuhan. Sombong. Dia merasa dia yang ibadah, dia merasa dia banyak pahalanya, dia merasa yang paling alim, sehingga surga pun sudah dikaplengnya. Oleh sebab itu dikatakan murid ini jauhi sifat merasa paling alim. Ya, tidak ada yang alim itu Tuhan. Karena itu selendang Tuhan alim itu. Orang itu kalau tahu hakikat diri tidak berani mengaku jadi apa-apa. Karena kita bukan siapa-siapa. Titel itu sangat berbahaya bagi orang yang tidak paham. Ustadz, Yai, ya, Masaik. Apa artinya di hadapan Tuhan? Kalau tidak selamat, apa artinya? Kalau titel itu hanya untuk mencari pujian, mencari kehormatan di hadapan manusia, hancur lebur kita, tidak selamat. Terus sekolah berapa tahun akhirnya sia-sia. Kayak apa? Ya? Karena ini sangat penting. Hancurkan kesirikan kofi kita. Sirik yang tersembunyi ini sangat sulit dideteksi kalau kita tidak mengkaji malam ini. Masihkah kita merasa kita yang
mempunyai daya upaya, berarti kita belum innalillahi wa inna, belum kembali kita. Maka dikatakan datangnya dari Tuhan, hidup bersama Tuhan, kembali dengan ini loh. Berarti kembali dengan Tuhan melalui sifat kebesaran. Naiknya apa berarti? Naik cahaya nyatanya menjadi apa ini? Napas. Ini kita naik cahaya, kita sampai loh. Kenapa kita mencari kebahagiaan di luar ini? Kebanyakan manusia mencari kesenangan, kebahagiaan di luar badan jasmaninya, karena belum ma'rifat. Kebahagiaan hakiki ialah bersama Tuhan. Yang bisa siapa? Muhammad. Artinya kita harus esa. Esa artinya harus merasakan. Yang bisa menyampaikan kita kepada Tuhan siapa? Muhammad hakiki. Dikatakan Rasulullah. Syariatnya Nabi besar kita. Ya. Coba diperhatikan toh. Hidup masa setiap hari bangun tidur, sarapan, kerja, capek, pulang, tidur, bangun lagi. Peningkatannya mana? Terus hasil apa kita? Kira-kira selamat enggak? Kok santai-santai saja? Yang jamin siapa? Nah, gurunya jadi ganjal nanti. Ya, jadi di perguruan ini setiap murid dididik mengenal dirinya supaya beradab dengan Tuhannya. Murid ini dididik supaya kenal dengan Rasulnya, supaya bisa mengetahui hakikat sunnahnya, supaya dikatakan menjadi umat Rasul yang sebenar-benarnya. Karena dikatakan umat Rasul nanti ketika di hari kiamat, umatnya inilah yang bercahaya melalui apa? Wudunya. Bagaimana wudu zahir bisa menyebabkan manusia bercahaya? Kalau tanpa kesadaran bahwa yang berwudu ini badan roha, artinya apa? Gugur ego diri. Yang berwudu badan rohani, yang diwudukan badan jasmani, yang berdiri sholat badan rohani, yang disolatkan badan jas. Lalu di mana kesombongan kita? Ada toh? Gugur. Itulah yang menyebabkan munculnya cahaya nanti di kalangan umatnya Rasul yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, ialah umat yang mengenal dirinya, mengenal nabinya, mengenal hakikat rasulnya, mengenal hakikat Allah, mengenal hakikat yang punya nama Allah. Itu loh, menyala dia. Kenapa menyala? Karena nur. Kembali selamat, pulang bersama Tuhan melalui sifatnya. Ada kita ini ada kah? Ini perguruan kita ini loh slogannya, perguruan ma'rifatullah la maujud bihaqi. Yang ada Tuhan melalui nyata sifatnya. Ayo saya ulang-ulang lagi, kenapa perbuatan kita ini kok yang dicerminkan keempat nafsu ini loh bertentangan loh. Ini kayak apa? Murid itu harusnya mempunyai budi pekerti yang luhur. Budinya mengikuti kanjeng Nabi kita. Dikatakan akhlakul karimah, menjadi uswatun hasanah, dan akhirnya menjadikan rahmatan lil alamin. Artinya menjadi rahmat untuk seluruh alam.
berlaku apa? Kasih sayang, bukan kekejian. Bukan permusuhan, bukan angkara murka. Ya, kita ini hati kita kok penuh dengan angkara murka ini. Api dipelihara di hati, nanti lama-lama ya terbakar. Artinya apa? Kita lepas daripada umatnya Rasul. Jadi kita umatnya ini ya. Umatnya api, umatnya supya, umatnya mutmainah, umatnya alwama. Maka ini kalau dijadikan jadi kambing, jadi sapi, nanti ujung-ujungnya disembelih karena tidak taat sama Tuhan. Ya dirasakan nih, rasakan disembelih, hidup dihidupkan, bodoh dipintarkan, ya, tuli didengarkan. Kurang apa Tuhan? Kok kupurnya luar biasa kita? Ya, ayo kita diperbaiki dulu. Ya. Sehebat apapun orang belajar agama, kalau di hatinya masih ada syirik, ukur semuanya percuma. Percuma, karena tampilan kita hidup di dunia seperti sifatnya apa yang kita puja. Dikatakan hidup itu yang engkau pikirkan detik ini loh, pikirkan. Sering dikatakan, sering dipelajari, Rasul itu tidak memikirkan hidupnya besok. Ya kan lucu, sudah saya ulang. Manusia ini kebanyakan mau belajar jadi Tuhan, merencanakan esok hari yang sebelumnya dia belum lahir, Tuhan sudah tetapkan, dan dia tidak bisa keluar dari aturan Tuhan itu tadi. Kita tinggal menjalani, menjemput rezeki, mentaati apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Yang jadi guru yang baik, memberi suri tauladan yang baik. Yang jadi tentara yang baik, mengayomi, melindungi. Ya, jadi polisi pun juga yang baik. Semua seperti itu kan. Jadi petani ya petani yang baik. Semua seperti itu. Jadi karyawan yang baik. Semua sudah ditentukan. Kenapa kita ini menghabiskan waktu memposir pikiran kita yang harusnya istirahat untuk sesuatu yang sudah Allah tetapkan? Rugi kita, diketawakan. Planning boleh, silakan. Bagi yang belum sampai ke hakikat, silakan. Perguruan tidak melarang, supaya hatinya senang. Yang direncanakan kalau tidak sesuai Tuhan gagal. Karena manusia tidak ada yang hebat. Yang hebat tetap Tuhan. Nah, artinya apa? Kita harus mengikuti Tuhan. Inilah tampilkan, rasakan daya hidup yang nyata jadi napas, yang dikatakan nyawa, perwujudan ruh yang menyatakan sifat Tuhan ini. Itu insya Allah ibadah kita akan diterima karena kita sudah berserah diri. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat, lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong.
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.